Ya, selamat berjumpa kembali dengan teman-teman para praktisi, teman-teman yang memiliki keseriusan dalam praktek. Kita sudah 2 kali pertemuan membahas Sangkarawasuta, dan pertemuan pertama kita pergunakan untuk membahas tentang bahaya dari pengetahuan yang didapat karena keyakinan. Ya. Kemudian yang kedua, minggu yang lalu kita telah membahas tentang bahaya pengetahuan yang didapat melalui logika. Sang Buddha tidak mendasarkan ajarannya pada 2 bentuk pengetahuan tersebut. Tidak pada logika, juga tidak pada sabda, atau pada pengetahuan yang didapatkan melalui keyakinan secara turun-temurun, yang diwariskan secara tradisional dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Karena apapun yang pengetahuan yang didasarkan pada logika, pada tradisi, itu bisa saja salah dan juga bisa saja benar. Artinya tidak ada jaminan bahwa pengetahuan yang kita miliki atas dasar logika dan atas dasar tradisi itu kemudian bisa menjamin kedamaian batin kita. Dalam 2 pertemuan tersebut saya telah memberikan penjelasan panjang lebar. Karena setiap sesi saya khususkan untuk membahas tradisi, dan setiap sesi juga kita membahas tentang logika. Nah, oleh karena itu sudah cukup saya rasa untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pandangan Sang Buddha terhadap tradisi, pengetahuan yang didapatkan berdasarkan tradisi, keyakinan pada tradisi, atau berdasarkan pada logika. Oleh karena itu, kalau kita mendasarkan sutta ini, menjadikan sutta ini sebagai pedoman, tentu tidak elok untuk mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang logis misalnya. Karena agama Buddha sama sekali tidak dibangun atas dasar logika. Nah, agama Buddha itu dibangun atas dasar pengetahuan secara langsung. Agama Buddha dibangun atas pemahaman secara langsung. Nah, oleh karena itu, ketika Sang Buddha memberikan penjelasan kepada Bharadwaja, Sang Buddha yang terakhir ya mengatakan bahwa ada beberapa pertapa dan brahmana yang setelah mengetahui Dhamma melalui pengetahuan langsung bagi diri mereka sendiri, yang belum pernah didengar sebelumnya. Kemudian mereka mengklaim, mengajarkan ajaran fundamental bagi tercapainya pemberhentian dari penderitaan secara langsung melalui pengetahuan secara langsung. Nah, jadi di sini Sang Buddha mengklasifikasikan 3 golongan
yaitu para tradisionalis, para logika, orang-orang yang menggunakan logika, dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang mendasarkan pengetahuan mereka pada pengalaman secara langsung. Dan di sini Sang Buddha mengklasifikasikan dirinya pada kategori ketiga, yaitu orang yang mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman secara langsung. Jadi Sang Buddha kemudian menguraikan ya, bagaimana perjalanan beliau, perjuangan beliau dalam menempuh pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman secara langsung. Ini dimulai dari ketika beliau itu masih sebagai seorang bodhisattva yang belum tercerahkan. Ya. Jadi di sini istilah bodhisattva, kalau kita amati dalam sutta, itu dipergunakan untuk mengacu pada orang-orang yang berjuang, yang memiliki keinginan untuk berjuang mencapai kebebasan dalam kehidupan sekarang ini juga. Ada sebuah artikel yang lumayan panjang ditulis oleh salah satu dosen saya tentang evolusi penggunaan istilah bodhisattva. Dan istilah bodhisattva sebenarnya kalau kita lihat dalam sutta-sutta, itu hanya mengacu pada manusia yang ingin membebaskan dirinya, yang berjuang untuk mencapai kebebasan batin dalam kehidupan sekarang ini juga. Dan itu tidak dipergunakan untuk mengacu pada makhluk-makhluk sebelumnya. Artinya tidak mengacu pada kehidupan lampau, tetapi mengacu pada kehidupan sekarang ini juga. Nanti setelah Sang Buddha wafat, nah itu baru akan terjadi evolusi, perubahan makna, pelebaran makna kata bodhisattva itu sendiri. Ini kemudian juga diperlebar dengan pelebaran istilah paramita itu sendiri atau parami. Ya, jadi dalam di konteks belakangan itu nanti konsep paramita dikembangkan sedemikian rupa sehingga Theravada dan Mahayana itu pun memiliki konsep paramita yang berbeda. Mahayana punya 6 paramita, Theravada punya 10 paramita. Ini karena bisa ada perbedaan itu karena dikembangkan belakangan. Ya. Jadi ini bukan ajaran yang ditemukan di awal kehidupan Sang Buddha ketika Sang Buddha itu masih ada. Kalau kita lihat tinjau secara literatur, itu tidak mengacu pada istilah tersebut tidak mengacu pada saat Sang Buddha itu masih ada. Kalau kita lihat secara literatur. Ya. Oleh karena itu penting kadang-kadang mempelajari literatur secara langsung. Tujuannya adalah kita itu agar mengerti, memahami secara langsung. Dan kemudian kita ini tidak menjadi pesimis dalam berjuang. Banyak orang yang menjadi pesimis, banyak orang yang menjadi tidak percaya diri, karena mereka terjebak pada konsep paramita misalnya. Karena mereka terjebak
pada pandangan bahwa bodhisattva pun harus menyempurnakan paramitanya itu selama berapa? 4 asangkya kapa atau berapa begitu. Saya tidak hafal sama sekali itu. Nah, itu kemudian dipergunakan oleh umat Buddha untuk menjebak diri mereka sendiri agar mereka itu bisa terus bermalas-malasan. Agar mereka itu bisa terus mengembara di alam samsara. Nah, oleh karena itulah saya bersuara dengan keras bahwa konsep paramita, 10 paramita, itu bukan ajaran yang bisa ditemukan dalam literatur-literatur awal. Kapan hari itu ada yang menunjukkan kepada saya bahwa konsep paramita itu bisa ditemukan dalam Carya Pitaka, padahal Carya Pitaka itu ditulis jauh belakangan juga. Secara bahasa, kalau kita lihat tinjau bahasanya itu ditemukan belakangan. Gitu. Nah, bahkan kalau hal-hal yang kontroversial juga akan kita temukan dalam pengembangan paramita. Contoh, saya ambilkan contoh saja. Untuk menyempurnakan paramita, bodhisattva itu harus bunuh diri. Ya, jadi ada beberapa kasus bunuh diri yang dilakukan oleh bodhisattva untuk menyempurnakan paramita dia. Ini diakui dalam Theravada, dalam tradisi Theravada maupun tradisi Mahayana. Ya, oleh karena itu, kalau di sini ada yang ribut-ribut soal paramita, mau menyempurnakan paramita, saya tantang aja, coba aja situ bunuh diri untuk menyempurnakan paramita. Ya. Dan itu karena itu diakui baik dalam tradisi Theravada maupun tradisi Mahayana. Hanya saja ini tidak diungkap ke publik. Dari penelitian-penelitian saya belakangan, justru saya menemukan bodhisattva itu melakukan bunuh diri beberapa kali untuk menyempurnakan paramita dia. Dan bunuh diri itu kemudian dipuja secara tradisi dan dipahat di wihara, di candi-candi dan sebagainya. Hanya saja umat Buddha tidak menyadari hal itu. Gitu, ya. Jadi saya bersuara keras tentang konsep paramita karena saya melihat di Indonesia umat Buddha itu terjebak begitu dalam dan terjebak pada pesimisme yang begitu luar biasa. Mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Mereka tidak yakin pada diri mereka sendiri. Mereka tidak punya sadar terhadap diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itulah, saya berusaha untuk bersuara secara kontroversial dengan tujuan dan harapan agar umat Buddha ini berani untuk melakukan revolusi. Umat Buddha berani untuk melakukan pemberontakan di dalam diri mereka sendiri. Agar mereka itu tidak hanya menerima begitu saja, agar mereka itu tidak terkungkung begitu saja oleh dogma-dogma, oleh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang mereka hormati, oleh orang-orang yang mereka anggap luar biasa, oleh orang-orang yang mereka anggap memiliki kemampuan untuk mengajarkan Dhamma. Ya. Jadi, Sang Buddha ketika masih menjadi bodhisattva yang masih belum tercerahkan, beliau menyadari bahwa kehidupan berumah tangga itu sulit. Ini ada ini di sini. Bahwa kehidupan berumah tangga itu penuh masalah. Nah, oleh karena itu, kemudian beliau mempunyai tekad, mempunyai niat untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa.
Ya. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini kemudian seringkali dijadikan juga alasan oleh para perumah tangga bahwa sebagai perumah tangga, praktek itu sulit. Sebagai perumah tangga, praktek itu tidak memungkinkan. Sebagai perumah tangga, mereka banyak rintangan, banyak hambatan, banyak masalah, dan mereka banyak yang kemudian punya alibi. Saya tidak punya waktu untuk praktek. Banyak rintangan, ini dan itu. Biarlah saya terlahir kembali dalam kehidupan yang akan datang. Sehingga nanti saya bisa praktek lebih baik. Dalam kehidupan yang akan datang, saya akan berjuang dengan baik, sehingga nanti saya bisa menjadi biku lah, saya bisa menjadi atasilani lah, saya bisa meninggalkan kehidupan berumah tangga sebagai petapa, dan macam-macam. Ini pun juga seringkali dialami oleh banyak orang seperti itu. Mereka melihat kehidupan berumah tangga itu sebagai sesuatu yang hina. Mereka melihat kehidupan berumah tangga itu sebagai sesuatu yang rendah. Mereka melihat bahwa kehidupan berumah tangga itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk menikmati dhamma secara langsung. Mereka terikat oleh keluarga, terikat suami, terikat istri, terikat anak, terikat aturan sosial, dan sebagainya. Ya, jadi ketika kita memiliki keinginan untuk meninggalkan kehidupan berkeluarga, apakah itu salah? Tidak. Tentu tidak. Saya katakan tidak. Tetapi, saya lebih mengajak kepada semuanya untuk menikmati kehidupan saat ini dengan sebaik-baiknya. Apapun status sosial Anda. Karena yang namanya praktek itu tidak membutuhkan status sosial dalam bentuk apapun. Saya seringkali mengatakan ketika kita sudah praktek, apa sih yang dilakukan? Hanya mengamati mata, mengamati telinga, mengamati hidung, mengamati lidah, mengamati kulit, fisik kita, mengamati batin kita. Apakah pengamatan semacam itu sulit dilakukan oleh para perumah tangga? Apakah pengamatan semacam itu, penyadaran semacam itu tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang masih hidup dalam kehidupan berumah tangga? Sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Kalau kuncinya itu hanya menerapkan sati, hanya menyisipkan sati, tentu ini sangat memungkinkan bagi semuanya. Ya. Bagi siapapun yang punya mata, mereka itu punya kesempatan untuk praktek. Bagi siapapun yang punya telinga, mereka punya kesempatan untuk praktek. Bagi siapapun yang punya hidung, punya lidah, punya fisik, punya tubuh, punya pikiran, mereka punya kesempatan untuk praktek. Dan di situ, ketika kita mengatakan, saya tidak mungkin praktek sebagai perumah tangga, saya sulit praktek sebagai perumah tangga. Ini adalah bagaimana caranya kita itu menciptakan sekat, menciptakan tembok untuk diri kita sendiri. Saya sering kali berpikir, di Indonesia ini, kita punya motivator nomor 1, dan itu umat Buddha. Ya kan? Di Indonesia ada motivator nomor 1. Itu motivatornya adalah umat Buddha. Kita punya komunikator nomor 1, dan itu juga umat Buddha. Ketika kita bicara soal motivasi, itu kan tujuannya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Tapi mengapa? Ketika kita sudah berbicara soal praktek, kita menjadi orang yang sangat pesimis. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Kita menjadi orang yang tidak punya rasa percaya pada diri kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri. Inilah yang perlu kita review kembali. Kita lihat kembali.
agar pesimisme semacam itu bisa kita tendang. Tapi kan kehidupan sebagai rumah tangga itu banyak keserakahan, banyak kebencian, banyak kebodohan batin. Justru Sang Buddha mengatakan, kalau memang kamu tahu ada kebencian, ada keserakahan, ada kebodohan batin, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, berlatihlah dengan serius. Sebelum ajal itu tiba. Itu disampaikan oleh Sang Buddha dalam Maranasati Sutta. Ya, dalam Maranasati Sutta, Sang Buddha sangat jelas mengingatkan kepada kita, berjuang sebelum kamu itu mati. Atau kalau ibu bapak dan saudara semuanya sering ikut dalam pembacaan Parita Awamanggala, sangat jelas. Di situ ada 4 syair dari Bhaddekarata Sutta yang diambil dari Bhaddekarata Sutta. Di situ ada satu ungkapan, kojanya maranang suwe, siapa tahu besok mati. Tapi justru banyak umat Buddha yang senang, kalau besok saya mati, saya kemudian bisa terlahir kembali. Kalau besok saya mati, kemudian saya bisa terlahir di alam ini dan itu. Tetapi siapa yang bisa memberikan jaminan? Kalau besok kita mati, siapa yang bisa memberikan jaminan di mana kita akan terlahir? Siapa yang bisa memberikan kepastian di mana kita akan terlahir? Sebagai apa kita akan terlahir? Ratu Malika saja, ya, yang berbuat baik terus setiap waktu, itu pun masih terlahir di neraka. Ada seorang biku yang hanya karena melekat pada jubahnya terlahir sebagai kutu jubah. Dewadatta itu dipuji meditasinya oleh Bhante Sariputta di hadapan umat. Biku Dewadatta ini meditasinya bagus, konsentrasinya bagus. Dipuji. Tapi apa yang terjadi? Dia terlahir di awiji. Siapa yang bisa memberikan jaminan seperti itu? Tidak ada orang yang bisa memberikan jaminan sebelum ada keyakinan dalam diri kita secara pasti yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun, di mana kita akan terlahir. Nah, oleh karena itu, dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, berjuanglah dengan sungguh-sungguh saat ini juga. Suatu ketika, ada, ini sebuah cerita dari kitab komentar. Ada seorang biku atau Sang Buddha sedang ceramah. Kemudian saat itu ada seorang penggembala yang bawa tongkat dan dia mendengarkan ceramah Sang Buddha sambil bersandar di tongkat itu. Nah, karena dia menggembalakan sapi, menggembalakan ternak. Nah, tongkatnya itu yang di tanah, itu ternyata mengenai kepala katak. Dan kataknya mati. Tapi menurut kitab komentar, karena katak itu mendengarkan Dhamma pada saat dia mati, kataknya terlahir di surga. Nah, lah katak saja bisa mendengarkan Dhamma, katak saja bisa mengerti Dhamma, lah kok Anda sebagai manusia yang katanya punya intelijensi paling tinggi, kita sebagai manusia yang katanya manusia paling hebat, ya, mengapa kita tidak berjuang dengan baik? Mengapa kita tidak berlatih dengan baik saat ini juga? Mengapa kemudian kita perlu menunda sampai besok, lusa, bahkan dalam kehidupan yang akan datang? Terlahir sebagai manusia itu sudah sulit.
Terlahir sebagai manusia itu tidak mudah. Kalau kita tahu bahwa terlahir sebagai manusia itu tidak mudah, terlahir sebagai manusia itu sudah sulit, bahkan bertemu dengan Dhamma, mampu mendengarkan Dhamma, itu juga bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Ambil saja contohnya. Di antara masyarakat Indonesia, umat Buddha hanya berapa persen sih? Paling banter itu hanya 2%. Paling banter hanya 2%. Ya. Paling banter itu hanya 2%. Itu yang mengerti Dhamma, itu yang bisa mendengarkan Dhamma. Tapi begitu kita sudah menjadi orang yang sedikit itu punya keberuntungan yang mulia ini, kita pun kemudian terjebak pada konsep yang tidak karuan itu. Terjebak pada konsep yang sangat merugikan. Terjebak pada konsep yang tidak menguntungkan sama sekali. Dan itu dengan bangganya kita pegang, kita kendalikan, kita cengkram sekuat tenaga. Secara terus-menerus itu kita genggam. Kita anggap itu sebagai sebuah permata, kita anggap itu sebagai sebuah kehebatan. Kita anggap konsep itu adalah harta yang begitu berharga, perlu dijaga sepanjang waktu. Tanpa Anda sadari, semua itu hanyalah bawah tanha. Tanpa Anda ketahui, semua itu hanyalah manifestasi dari bawah tanha. Inilah makanya penting untuk memiliki pengetahuan, untuk memiliki pemahaman tentang ajaran Sang Buddha itu. Kita tidak sadar. Sejauh ini, bahwa tanah lah yang terus kita genggam, bahwa tanah teruslah kita pegang. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengetahuinya, ketika kita memahaminya, kita seharusnya punya keberanian untuk melepaskannya. Kita punya keberanian untuk membuangnya. Ya. Nah, ketika Sang Buddha menyadari bahwa kehidupan berumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan Sang Buddha, Bodhisattva. Menyadari bahwa kehidupan berumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah, kemudian beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi pertapa. Beliau menjadi pertapa, malang melintang di sana-sini, praktek dengan segala macam cara, mengalami semua jenis praktek. Makan kotoran sendiri, makan seperti monyet, makan seperti sapi, makan seperti anjing. Semua jenis praktek itu dipraktikkan. Apapun yang ada di India waktu itu dipraktikkan. Tetapi tidak ada satupun yang kemudian bisa memberikan solusi, bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran beliau terhadap kehidupan ini. Disitulah kemudian beliau menemukan jalan tengah, Majjhima Patipada. Ya, menemukan jalan tengah bahwa praktek itu tidak harus ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tidak harus ekstrim dalam menikmati kamaraga, juga tidak harus ekstrim dengan cara menyiksa diri. Ya, kita ini seringkali terjebak dalam keduanya. Kita seringkali terjebak untuk mempraktekkan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita genggam
keduanya itu kita praktikkan, kita rasakan, kita nikmati dari waktu ke waktu. Nah, jalan mulia berunsur 8 itu yang kemudian menjadi penemuan beliau dan apapun yang beliau temukan, ya, itu hanya 4 yang sering kali saya sampaikan: anicca, dukkha, anatta, dan paticca samuppada. Ya, nanti 4 kebenaran mulia itu maksudnya dalam dukkha. Tapi 4 hal inilah yang kemudian menjadi inovasi dan tidak pernah didengar sebelumnya. Ya, oleh karena itu di situ Sang Buddha mengatakan bahwa ube ananusutesu dhammesuk, ya, bahwa dhamma yang beliau ajarkan itu belum pernah didengar sebelumnya. Dan ketika para cendekiawan Buddhis berusaha untuk menelusuri istilah anicca, istilah dukkha, istilah anatta, istilah paticca samuppada, itu tidak pernah ditemukan dalam literatur kuno yang manapun. Ya, jadi itu adalah inovasi murni milik Sang Buddha. Hanya 4 hal itu yang sebenarnya murni. Tapi kemudian yang populer di kalangan umat Buddha itu apa? Yang populer itu ya hukum karma, itu moralitas. Ya, itu sangat populer sekali. Dan itu yang begitu ditekankan. Oleh karena itu juga saya banyak membantai 2 konsep ini. Moralitas maupun hukum karma. Karena itu yang sangat populer dan sangat ditekankan dalam umat Buddha. Saya sering kali mengatakan bahwa moralitas itu sudah ada. Apapun moralitas yang diajarkan dalam agama Buddha itu sudah ada sebenarnya jauh sebelum Sang Buddha itu ada. Lalu apa yang membedakan? Nah, inilah yang seringkali tidak diajarkan, tidak disampaikan. Demikian juga tentang hukum karma. Apa yang membedakan hukum karma dalam agama Buddha dengan agama lain? Karena seperti agama Jaina itu, penekanannya pada moralitas dan hukum karma sangat luar biasa sekali. Dan kehidupan Jaina Mahavira dengan Sang Buddha Gautama itu mirip-mirip. Jaina Mahavira juga seorang pangeran. Istrinya namanya juga Yasodhara, punya anak juga 1. Nanti kalau kita lihat patung-patungnya begitu dijejerkan, itu mirip-mirip. Cerita kehidupannya juga mirip. Kita tidak tahu mana yang saling jiplak, mana yang saling mempengaruhi, kita tidak tahu. Nah, dalam ajaran tentang karma, dalam ajaran tentang moralitas, agama Jaina, sangat keren sekali. Harus diakui itu, mereka sangat strict. Sampai sekarang masih ada kok. Agama Jaina itu kalau kita berkunjung ke India misalnya, di dekat Bodh Gaya itu ada salah satu Jaina Temple. Atau yang paling banyak terkenal dulu itu di Rajagaha. Ketika kita mau masuk ke Rajagaha itu, pengikut Jainanya masih banyak sampai sekarang. Ya. Jadi agama Jaina menekankan moralitas, menekankan hukum karma. Lah yang membedakan hukum karma kita dengan mereka, yang membedakan moralitas kita dengan kita apa? Nah, inilah yang tidak dibedakan. Yang seringkali tidak ditunjukkan. Sehingga saya melihat bahwa hukum karma yang diajarkan dalam agama Buddha dan moralitas yang diajarkan dalam agama Buddha saat ini itu tidak ada bedanya dengan agama-agama lainnya. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, oleh karena itu, saya sampaikan bahwa yang membedakan moralitas agama Buddha dengan moralitas agama lain itu terletak pada Silabbata Paramasa. Oleh karena itu, selama moralitas itu belum dipahami dalam konteks Silabbata Paramasa,
You are not Buddhist at all. Kita bukan umat Buddha sama sekali. Itu. Selama kita masih belum paham di situ, masih belum mengerti di situ, you are not Buddhist at all. Itu. Nah, oleh karena itu sangat penting ya untuk memahami moralitas itu dari konteks Silabbata Paramasa. Dan hukum karma itu juga harus dimengerti dalam konteks apa? Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh kita, juga pikiran. Jika ini didasari oleh niat, nah di situ baru ada yang namanya hukum karma berproses. Kalau tidak, bukan. Gitu loh. Karena itu yang menjadi kunci sebenarnya, yang membedakan. Jadi ketika kita ingin mendengar ceramah, itu juga ada karma. Kita membentuk karma juga di situ. Ketika saya, katakanlah saya punya keinginan untuk ceramah, itu juga karma. Saya membentuk karma baru kalau saya punya keinginan untuk punya keinginan untuk berceramah. Saya punya keinginan untuk menjadi tenar, itu juga ada karma. Nah, ketika kita sudah bicara soal moralitas, soal hukum karma, berhati-hati agar kita ini tidak terjebak dengan ajaran agama lain. Ya. Jadi Sang Buddha telah berkelana ke sana kemari, mencari jalan yang terbaik, dan kemudian apapun yang beliau ajarkan, ya, itu adalah hanya untuk pelepasan duka secara langsung. Untuk mengalaminya secara langsung. Saya hari Senin yang lalu telah membahas panjang lebar tentang bagaimana sebenarnya duka itu harus dialami, dilihat secara langsung. Demikian juga tanha. Itu dapat dikatakan sebagai kebenaran mulia kalau kita memiliki keberanian untuk melihat secara langsung, mengalaminya secara langsung. Pada saat saya punya niat untuk ceramah itu juga ada tanha, ada karma, ada sangkara. Di situ harus dilihat secara langsung. Karena agama Buddha ini yang dimaksud dengan pengalaman berdasarkan pada pengalaman secara langsung, itu kalau kita memiliki keberanian untuk melihat, mengamati secara langsung. Kalau sekedar logika, ya ini banyak yang terjadi, itu tidak akan bisa menimbulkan apapun dalam diri kita. Tidak akan bisa menimbulkan kebebasan. Tidak sedikit kok yang belajar dhamma sana-sini, lari sana-sini. Kita sering kali nyinggung, itu 10 tahun lari ke sana kemari. Berpindah guru satu sana-sini. Ikut retreat sana-sini. ODM itu hampir setiap minggu. Tetapi yang dipergunakan itu apa? Itu masih berdasarkan pada pengetahuan nomor 1 dan nomor 2, yaitu tradisi dan logika. Nah, oleh karena itu, selama 10 tahun, merasa tidak ada manfaatnya, merasa hanya lari ke sana kemari, merasa hanya dapat pening-pening saja. Tapi begitu memiliki keberanian untuk mengalami secara langsung, tidak lari, tidak menjadi pengecut, tidak berusaha untuk menghindari apapun yang ada, barulah kemudian bisa dinikmati. Barulah kemudian bisa dirasakan. Yang namanya Dhamma itu seperti apa? Ketika ada kebencian, berani melihat secara nyata. Ketika logika bermain, berani untuk melihat secara nyata. Tidak lari, tidak menghakimi. Tidak kemudian berusaha untuk menyalahkan diri sendiri terhadap apapun yang terjadi.
Karena begitu menyalahkan berarti di situ juga ada kebencian, ketidaksukaan. Nah, ketika praktek semacam itu dilakukan, itulah yang dimaksud dengan pengalaman secara langsung. Kita berani untuk mengalami secara langsung, kita berani untuk tidak lari. Tetapi selama kita itu masih berusaha untuk lari, ada tanha muncul. Langsung, ini tanha, saya tidak boleh marah. Sorry, saya tidak boleh punya tanha. Ini ada kebencian, saya tidak boleh punya kebencian. Ini semuanya pelarian. Yang kemudian akan terus-menerus membuat kita terjebak dalam penderitaan yang tidak sedikit. Penderitaan ini, tanha ini, semua bentuk kotoran batin yang ada dalam diri kita ini akan bisa berhenti kalau kita memiliki keberanian untuk melihatnya secara langsung. Sang Buddha mengatakan, Janato ahang bikawe pasato asawanang kayang wadami no ajanato no apasato. Oh, para bikuku katakan bahwa mereka yang bisa melihat dan bisa mengetahui adalah orang-orang yang akan bisa menghancurkan kotoran batinnya. Dan bukan mereka yang tidak melihat dan tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu, setiap kotoran batin yang ada, yang muncul dalam diri kita, itu harus dilihat, harus diketahui. Cukup berhenti sampai di situ. Dan jangan berusaha untuk membuang. Jangan berusaha untuk lari. Jangan berusaha untuk menghancurkan juga. Karena ketika kita berusaha untuk menghancurkan, berusaha untuk membuang, di situ ada kebencian. Dengan kata lain, kita membenci diri kita sendiri. Nah, kalau kita membenci diri kita sendiri terus-menerus, penderitaan selalu ada. Penderitaan selalu kita alami. Kita selalu menilai diri kita baik, buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan. Terus-menerus itu yang kita lakukan. Padahal untuk bisa bebas dari penderitaan, itu kita harus berani berdamai dengan diri sendiri. Berani untuk bersahabat dengan diri sendiri. Barulah nibbana itu bisa direalisasi. Apapun yang ada, apapun yang dirasakan, apapun yang sedang berproses, biarkan semua itu terjadi. Berikan kesempatan seluas-luasnya. Berani mengalami, berarti kita itu tidak lari. Karena ketika ada duka misalnya, perasaan tidak menyenangkan misalnya, kita berusaha untuk lari. Kita misalnya, ketika dia benci saya, lari dia. Ketika tidak suka pada saya, lari dia. Ya, dia berusaha lari, berusaha untuk menghindar, dan akhirnya apa? Kebencian terus berproses. Kebencian terus ada. Nah, oleh karena itu, kalau memang ingin kebencian dan sekaligus cintanya yang membara itu berhenti secara total, ya harus berani untuk melihatnya. Berani untuk mengamati secara langsung. Bukan lari. Ketika cintanya sedang membara, cobalah amati. Bagaimana rasa cinta itu berfluktuasi naik dan turun. Begitu ingat Sabina, ingat nama saya, kebencian muncul, merusak citra cintanya. Coba diamati bagaimana cinta ini berubah menjadi kebencian. Nah, disinilah ketika kita mampu melihat cinta berubah menjadi kebencian. Kita mampu mengamati
yang namanya perubahan. Pikiran kita berubah dari menyenangkan, aroma cinta yang menggebu-gebu, irama cinta yang membara, hati yang mendesir, tergila-gila, kemudian terbakar oleh api kemarahan, kebencian, ketidaksukaan. Di situ baru kemudian bisa dikatakan sebagai mengalami secara langsung. Berani mengalami secara langsung. Tapi selama masih berusaha untuk kabur, berusaha untuk lari, menghakimi diri sendiri, wah aku ini bukan praktisi yang layak, karena aku ini masih dibelenggu oleh cinta. Aku ini bukan praktisi yang layak, karena masih dibelenggu dengan kebencian, kemarahan, dan ketidaksukaan. Disinilah bentuk penghakiman itu muncul. Disinilah bentuk ketidaksukaan itu muncul. Apapun yang ada, apapun yang paling dominan, cobalah itu dilihat secara jelas dan nyata. Apapun yang ada dalam diri kita, yang paling dominan, lihat itu. Seperti Cecendut yang sekarang lagi damai-damai begitu, kalau memang yang ada adalah kedamaian, ketenangan, ya lihat itu. Biasakan diri untuk melihat kedamaian itu. Jangan lari. Dan juga jangan melekat. Begitu damai, kemudian merasa senang, wah kalau saya damai terus semacam ini enak. Kalau saya damai semacam ini, nanti nyaman. Di situ kemudian timbul kemelekatan terhadap kedamaian. Ketenangan. Kalau memang ada, nikmati. Kalau memang tidak ada, biarkan semua itu pergi. Karena memang kondisinya tidak cukup. Demikian juga dengan kita. Kalau memang batinnya itu sedang menggebu-gebu, dipenuhi dengan asmara yang begitu luar biasa, imajinasi yang dipenuhi dengan cinta-cintanya itu, kalau memang itu ada, coba dilihat. Karena yang namanya pikiran itu juga tidak akan mungkin mau melihat satu secara terus-menerus. Sang Buddha itu memberikan perumpamaan, pikiran kita ini seperti monyet yang selalu gesit, berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Pikiran kita, sifatnya itu selalu lari. Sehebat apapun cinta itu mengobsesi kita, tidak akan selamanya kekal. Tidak akan selamanya ada. Ada waktunya. Cinta itu juga membosankan. Coba saja tanya pada yang sudah berumah tangga itu, yang dulu-dulunya waktu pacaran, wah, luar biasa. Dengan pacarnya senang-senang, begitu sudah punya anak, begitu sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan berumah tangga, baru tahu ternyata cinta itu tidak seindah yang kita bayangkan. Cinta itu tidak seindah yang kita imajinasikan. Tetap ada pasang surutnya. Ada waktunya bosan juga. Sekalipun ibu dan bapak saya itu menikah selama 21 tahun, tapi bukan berarti mereka tidak ada masalah, bukan berarti mereka hidupnya happy-happy terus. Tetap ada masalah. Ada waktunya kebosanan muncul juga. Ada waktunya mereka ribut juga. Nah, oleh karena itu, yang namanya pikiran kita itu tidak stabil. Selalu lari, mencari. Apa yang paling disenangi? Nah, disinilah sebenarnya kita itu punya kesempatan untuk melihat
bagaimana perubahan dalam diri kita. Ketika kita mengatakan, oh pikiran itu memang selalu berubah seperti itu kan logika kita. Tetapi bagaimana kita bisa melihatnya secara langsung? Kita bisa melihat secara langsung kalau kita punya keberanian melihatnya dalam diri kita. Nanti saat ini berubah, saat ini menyenangkan, kemudian berubah tidak menyenangkan. Kita lihat secara langsung. Kita amati secara langsung. Itulah yang dimaksud mendapatkan pengetahuan secara langsung. Bukan sekedar kita diajari sampai sangkara anicca, segala sesuatu yang terkondisikan tidak berubah. Segala sesuatu yang terkondisikan selalu berubah. Nah, di situ itu hanya logika yang secara tradisi kita terima. Tapi begitu mendengarkan ceramah tidak menyenangkan, kemudian benci, tidak suka. Timbul kemarahan. Timbul kebosanan. Nah, ini kan sebenarnya pengetahuan itu hanya berdasarkan pada logika. Sampai sangkara anicca itu hanya sebatas logika semata, itu hanya sebatas tradisi. Itu belum berdasarkan pada pengalaman secara langsung. Kalau kita memiliki pengalaman secara langsung, kita melihatnya di dalam diri kita. Bahwa nanti kesadaran mata, sekarang kita melihat, kemudian berubah menjadi kesadaran telinga, kemudian berubah menjadi mendengar. Dari mendengar, kemudian berubah menjadi mengecap rasa, bersentuhan, merasakan sentuhan, kemudian berubah kepikiran. Kesadaran itu pun selalu berubah. Karena kondisinya waktu itu tidak cukup untuk terus-menerus mempertahankan, misalnya pada mata, misalnya pada telinga, misalnya pada hidung, dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah, yang dimaksud dengan pengalaman secara langsung itu karena kita berani mengalaminya dan tidak lari. Disinilah ungkapan jujur, sungguh jujur itu kemudian diimplementasikan. Ya, jujur berani untuk melihat. Sungguh jujur berani untuk mengetahui. Bukan sekedar berdasarkan tradisi. Ya, seperti Daniel begitu. Dia menjadi orang yang sangat pemalu misalnya. Untuk bersuara dia malu, untuk menunjukkan video wajahnya dia malu. Bersuaranya karena panik. Menunjukkan wajah hanya karena panik, tidak sengaja. Kemudian ada dewa yang yaitu apa namanya? Mencet videonya dan live cukup lama kemarin. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Saya perhatikan, meskipun saya sambil ceramah, saya perhatikan. Dia tidak sadar. Meskipun semacam itu kemudian menimbulkan kepanikan. Nah, kalau memang menimbulkan kepanikan, coba kepanikannya itu diamati. Coba kepanikannya itu diperhatikan. Sehingga disinilah yang dikatakan mengalami secara langsung itu. Melihat secara langsung itu. Ketika kotoran batin itu muncul, karena kepanikan itu kan sebenarnya juga kotoran batin. Itu menunjukkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sehingga hanya karena bersuara saja panik. Hanya karena menunjukkan wajah saja panik. Apanya juga yang ditakutkan. Apanya juga yang kemudian dikhawatirkan. Tidak ada sesuatu yang spesial juga. Ya? Tidak ada yang luar biasa juga.
takut menjadi tenar. Tenar apanya? Tenar apanya coba? Karena hal-hal semacam itu yang kemudian terus dipelihara. Kalau punya keberanian untuk memelihara, berarti senang untuk menderita. Dhamma ini bukan untuk orang-orang yang senang menderita. Dhamma ini adalah untuk orang-orang yang menginginkan kebebasan dari penderitaan. Dhamma ini adalah untuk orang-orang yang punya rasa percaya diri. Itulah mengapa sada itu penting ditempatkan di posisi pertama. Ya. Sada itu penting ditempatkan di posisi pertama. Punya rasa percaya diri. Punya keberanian. Nah, oleh karena itu, ketika rasa percaya diri, tidak percaya diri itu muncul, coba diamati. Dengan begitu, nanti rasa tidak percaya diri itu akan pelan-pelan memudar. Ya, kecuali kalau memang kami itu burunan kelas kakap, terdaftar dalam red notice misalnya, buruan internasional. Mungkin dulu melakukan kejahatan di Filipina kah, di Thailand sana kah, di Malaysia sana kah. Kemudian masuk dalam daftar red notice dan sampai sekarang masih belum tertangkap misalnya. Layak untuk takut, layak untuk khawatir. Ya. Tapi selama tidak melakukan kejahatan, selama tidak ada hal-hal yang negatif dilakukan, ngapain juga? Saya tenar sebagai orang yang tidak baik. Saya tenar sebagai orang yang tidak bermoral. Tapi saya santai-santai saja. Bagi saya, kamu mau lihat saya sebagai apapun, itu hak dan urusan kamu. Mau dilihat sebagai orang baik, silahkan. Mau dilihat sebagai orang buruk, itu hak kamu. Saya tidak bisa melarang siapapun untuk berpendapat. Ya, untuk menilai saya. Bagi saya, setiap orang itu memiliki kebebasan untuk menilai saya sesuai dengan persepsi yang mereka miliki. Bagi saya, ada yang menilai saya baik, ada yang menilai saya buruk, ada yang menilai saya ini orang yang jutek, ada orang yang menilai saya ini orang yang periang. Itu hak dan urusan mereka. Bagi saya tidak ada masalah. Karena bagi saya tidak bisa mengendalikan orang. Katakanlah, saya bisa mengendalikan mata orang. Begitu orang melototi saya, memandangi saya dari atas ke bawah, "Hei, tonjok matamu lo," misalnya. Lihat-lihat orang seperti itu. Saya bisa kendalikan mata orang. Tapi apakah saya bisa kendalikan pikiran orang? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Meskipun matanya itu bisa saya kendalikan, telinganya bisa saya kendalikan, fisiknya bisa saya kendalikan, tapi saya tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Gitu. Saya katakan bisa membungkam mulut orang. Saya bisa mengendalikan tulisan orang. Tapi saya tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Bagi saya, setiap orang punya hak untuk menilai saya. Kalau orang mengatakan saya itu baik, ya saya baik. Kalau orang mengatakan saya tidak baik, ya saya juga tidak baik. Karena saya juga tidak bisa menilai diri saya ini sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang buruk. Bagi saya adalah manusia. Baik dan buruk itu tergantung dari definisi yang kita pakai. Ya. Nah, oleh karena itu, cobalah untuk semuanya memiliki keberanian untuk melihat secara langsung, mengalami secara langsung, karena ajaran Sang Buddha ini didasarkan pada pengalaman secara langsung dan bukan hanya sebatas tradisi ataupun
logika. Ya, saya kira itu penjelasannya untuk sore ini.